Halo, ini kita udah serius Bu Irma. Ya apa ini, Be? Tadi, oke, halo teman-teman semuanya. Ini streaming pertama di bulan Februari. Hari ini streaming bersama koordinator kader Bu Irma Sari. Hai. Nah, jadi hari ini jadi mau nanya-nanya seputar tentang Bu Irma dan kader. Nah, Bu Irma sendiri gabung di PKBI itu awalnya jadi apa? Atau jadi langsung jadi kader? Ya kader di apa? Posyandu Balita. Hmm. Direkrut dari Puskesmas. Baru masuk ke LSM PKBI. Oh, jadi kenal PKB itu karena di ini ya, Bu? Karena Kan- direkrut atau emang Karena lulusan direkrut. PKB? Direkrut. Oh, gitu. Ya, itu tahun berapa tuh, Bu? Tahun 2016. Nah, terus kenapa Bu Irma tertarik nih untuk join sama PKBI? Kok nggak ada suaranya ketekan tuh speakernya tuh? Awal mulanya sih karena apa ya? Keingintahuan aja. Penasaran gitu. Penasaran, penasaran. Jadi Bu Irma tuh kader TB kan? Ya, Kader TB. ya kader TB. Tapi awal mulanya kader apa balita dulu, baru direkrut jadi kader TB, dikhususkan. Awal mulanya di Posyandu ya, Bu? Ya, Awal mulanya di Posyandu, kader posyandu, TB. Kader balita. daftar Nah, baru. kader tuh sebenarnya apa, Bu? Kader itu, kader tuh sebenarnya perpanjang tangan antara layanan ke masyarakat. Ya, itulah di sisinya, di tengah-tengahnya itulah kita kader. Jadi informasi yang dapat dari layanan atau dari puskesmas, kita informasikan ke masyarakat. Kita perpanjang tangannya, tuh kader, fungsi kader tuh. Jadi kayak fasilitator gitu juga. Ya, Jadi kayak memfasilitasi mungkin masyarakat-masyarakat yang mungkin bingung. Jadi ini adalah inilah fungsinya kader tuh kayak gitu. mm-mm. Terus nah tugasnya kader itu apa? Kader yang di mana? Yang di PKBI. Kader yang TB. Ya yang di KPI. Ya kan Kalau TV. kader di TB itu khususnya ya TB, TBC, khusus TBC. Tapi kalau di luar dari TBC, kita kadernya kader posyandu, balita. Balita sasaran kita balita, pasangan usia subur, udah itu wanita usia subur, ibu hamil, itu yang untuk balita. Masuk ke yang kader TB itu fungsi kita itu penyambung tangan bagi di wilayah mana kita tinggal. Kita cari yang TB, nah kita screening lah. Kita cari informasi untuk yang dia tinggal, apa penyebab dia bisa kena TB. Jadi yang nyari orang-orang yang mungkin terkena TBC tapi nggak tahu Ya, kalau nggak dia kena. sadar. Jadi ya inilah. Jadi tugasnya kader itu lalu mereka gitu. Nah, kan Bu Irma sekarang koordinator kader nih kan. Nah, dari awal masuk ke join ke PKB itu langsung jadi koordinator atau enggak? Awal mulanya masih kader, habis kader diangkat lagi jadi staf PKBI. Habis staf PKBI, ganti lagi dia punya mitra kerja dari LSM tuh, Ibu masuk lagi ke kader. Habis kader, dinaikkan lagi jadi koordinator lagi. Ya, begitulah dia punya jenjang karirnya. Berarti emang enggak langsung jadi koordinator ya. Wah, enggak. Jadi koordinator tuh tahun berapa, Bu? Masih ingat nggak? Kalau koordinator tuh baru sih, baru 2020 baru. Baru udah mau 2 tahun juga sih, tapi Ini singkatnya dong. ya, nggak kerasa. Nah, tujuannya ada kader. Ya, Mungkin kan tujuannya ada kader, mungkin kan banyak temen-temen yang nggak tahu sebenarnya tujuannya ada kadernya apa sih? maksudnya Tujuannya ada kader, Bu. tujuan kader tuh cuman itulah perpanjangan tangan aja.
perpanjangan tangan dari Mempermudah masyarakat. gitu juga ya. Mempermudah. Kan ada kadang informasi-informasi dari layanan tuh kadang nggak nyampe ke masyarakat. Jadi inilah tugas kami tuh menyampaikan layanan-layanan yang ada. Jadi fungsinya kadernya itu ya penyambung tangan antara layanan ke masyarakat. Tuh. Nah kan nah, kalau dulu tuh jadi staff karena pernah sempat jadi staff ya Bu. Nah staff Staf itu jadi apa? AKSM. AKSM itu advokasi gitu dah. Oh tapi tetap di lapangan Enggak, kantor. itu fungsinya untuk mencari informasi informasi tentang apa ya, mitra kerja juga. Jadi kita mau udah sejauh mana itu kegiatan PKBI ini bermitra dengan siapa gitu. Ibu Irma tuh kayaknya lebih fokus di PKB itu jadi ini ya, Bu, jadi di staf lapangannya ya. Ya sekarang kan di lapangan juga kan nyarinya kan Kalau sekarang konflik. kan staf lapangan, kalau kemarin tuh lebih cenderung kita ke kantor-kantor sih. Kalau dulu yang KSM tuh Oh jadi kita mencari mitra kerja cari gitu ya. mitra kerja. Hmm. Nah kan pasti nih Bu jadi kader tuh ada sukanya, ada dukanya. Nah biasa yang suka dukanya tuh apa tuh Bu? Sukanya itu kita ada jenjang kan dari 2016 Ibu ikut kader sampai 2022. Hampir 9 tahun ya. 9 tahun apa 6 tahunan gitulah. Nah, itu sukanya ya kita kenal sama teman, dukanya yang amat banyak. Dukanya itu mana kita sama staf kita harus ya kita terima tekanan harus begini begini begini. Mana dari mana dari kawan, oh nggak mau gini mau gitu nggak mau gini gini. Kita yang gimana menenangkan situasi yang jadi kader tuh seperti apa? Itulah suka dukanya. Nah, kalau misalnya berhadapan sama orang yang nyebelin itu kan pasti kan ibu pasti berhadapannya sama pasien-pasien kan. Hmm, Nah, itu ada nggak perilaku yang kayaknya, aduh, kesel banget nih kalau jumpa sama orang kayak gini. Itu ada ada. nggak? Ada, itu memang kesal banget, tapi setidaknya kita harus tenang. Ada kan kita mau gini Bu, ini apa? Yang kedua kali ya, tesnya yang kedua kali. Oh nggak mau saya gini-gini, oh nggak apa-apa, tapi konsekuensinya seperti ini. Oh gini-gini, tetap ngocot kan? Aduh, ya Bu, pokoknya kita harus sabar. Pola Hmm, sabar itu yang diterapkan lagi. jadi emang apalagi kan ya staf lapangan tuh pasti kerjanya lebih susah karena berhadapan sama orang banyak yang ya yang kita kendalikan kan berarti orang kan ya. Karena kayak kalau misalnya program kan yang dikendalikan tuh cuma program. Kalau ini kan orang yang dikendaliin karena belum tentu orang juga bisa dikasih tahu. Kadang ada yang kayak kesel gitu kan, yang ngeyel gitu. Banyak Nah lah. terus di PKBI ini kan di kader nih. Sebelumnya maksudnya pernah nggak gabung, maksudnya gabung ke mitra lain, ke layanan lain? Sebelum di PKBI, Ibu di OGDJ ya, jiwa, bagian jiwa. Hmm, Jadikan staff. Cuman nggak mau Ibu, kadang nggak sinkron ke hati. Terus lari ke gizi. Gizi sekedar bantu aja sih, nggak terlalu fokus. Ode gizi, terus lari ke KIA, bagian ibu dan anak. Itu bagian kita IVA apa gitu kan diajak, semua diajak. Terus kapasitas ibu kan bisa untuk suntik, bisa untuk pemeriksaan semua ibu bisa diajarin, memang diajarin. oh memang Cuman ibu dedikasi. memang nggak terlalu fokus. Tapi Hmm, kalau yang di TB ini kan memang lebih difokuskan gitu. hmm. Oh berarti pengalaman ini banyak juga ya Bu, Banyak, pernah cuman kan jadi. makanya kita kalau dulu kita nggak mikir reward ataupun gaji nggak mikir. Kita mikirnya masih muda itu ilmu. Jadi kita stay di mana aja pun mereka tetap pakai kita kan. Iya sih bener ya bener pakai apa kayak umrah jadi ya Lida kan ya emang yang dicari itu ilmu sebenarnya bukan ya reward belum dipikir lah gitu, pengalaman paling utama. Terus kok nah ibu nggak tertarik di ODGJ itu kenapa? Maksudnya emang nggak klop atau gimana? Nggak klub karena belum ada apa kalau sekiranya yang di TB ini kan suami ibu kan kena kan.
Nah, Hmm. jadi lebih lebih difokusin karena sudah kena TB itu bukan berarti tidak kemungkinan pasti sehat, tidak, pasti ada juga nggak kambuhnya. Jadi tetap continue harus memang dipantau. Oh, jadi ibu juga tertarik karena suami Keluarga ada yang itu kan, suami. jadi tetap memang continue harus memang Ya, dipantau. pas keluarga kena itu ibu udah jadi kader atau belum? Belum, itu belum. Hmm. Oh, jadi dapat edukasinya setelah sembuh. Setelah sembuh. Dan prosesnya lama nggak Bu? Sembuh, Hah? sembuh dari TB itu. Gimana, Be? Proses sembuh dari TB Hmm. itu tuh lama nggak? Enggak, cuman kan dia pengobatan sebenarnya kalau kata dokter kan 6 bulan, tapi aslinya cuma 5 bulan sih. Hmm. Nggak Jadi terlalu sekarang, nggak terlalu ribet lah gitu. jadi sekarang udah sembuh ya Bu, udah nggak ada kambuh-kambuh lagi. Nggak tahu. Kita nggak tahu bakterinya itu macam mana kan. Kadang Hmm. kan ada yang kambuh lagi kan. Ya, dengan lagi tinggal pola kehidupan ya tinggal Nah, pola kehidupannya. pola itu. Kayak gitu. Nah, kalau sekarang kan Kalida nih lebih fokusnya kalau baby sama Alida kan fokusnya ke mental kan Bu. Ya, konseling ya. Konseling Alida di konselor gitu. Nah, kalau ibu sendiri kan, nah kan Alida tuh pernah jadi kader remajanya PKBI kan? Itu atas itu ibu rekomendasi ibu. Nggak ada. Oh, jadi Ibu biar nggak mau rekom. Itu sesuai dengan alurnya dia aja. Kalau mau silahkan, kalau mau enggak ibu. Kamu harus begini, kamu gini, ini ikut ini nih, enggak. Maunya dia gitu. Dia dia sih dia model model Alida itu ada teman, nggak iya ada iya. teman, biarpun itu enak seenak-enak apanya itu kerjaan, ya dia nggak mau ya nggak mau. Bener karena kayak sekarang join sama PKBI sama Baby kan di forum remaja karena punya Hmm. banyak teman, Hmm. nambah juga pengalaman, nambah Iya. teman rame kayak gitu. Nah, kalau Bu Irma sendiri kesibukannya apa Bu sekarang Bu? Siapa? Ibu, Saya. ya Saya kesibukannya apa ya? Pokoknya ibu saya rumah orang tangga. lapangan dah, saya nggak bisa di kantor. Iya, kayaknya ibu jiwanya lebih di lapangan aja. Gimana? Jiwanya lebih di lapangan, gimana dia Jiwanya di lebih di kantor. lapangan. Kalau di office, kayaknya suasananya tembok, tembok, tembok. Tapi kalau kita di lapangan itu luas wawasannya. Bermacam-macam manusia, bermacam-macam karakter kita bisa jumpa. Tapi kalau di office kan cuman tembok, tembok, tembok kan? Iya sih. Itu aja sih. Nah tuh ada pertanyaan tuh, tantangan jadi kader. Apa tuh Bu? Wah, tantangannya tuh kalau kita turun lapangan di wilayah yang nggak terima kita. Siap-siap dah, apalagi mayoritas Tionghoa. Itu case close betul, nggak bisa masuk. Makanya biasanya kalau kita turun bisa bawa RT, RW, Babin, atau orang kelurahan lah minta bantu. Oh, jadi kan kalau udah kayak gitu mau nggak mau harus mau gitu ya Bu. Harus mau. Jadi sekarang kan kita udah kenal tuh masyarakatnya kan, jadi mereka welcome aja. Kalau dulu pertama kali tantangannya itu. Jadi harus pakai RT, RW, kelurahan, Babin, Katipnas, polisi apa gitu. Jadi kami datang memang ada surat tugasnya, ada ID card-nya, jadi betul-betul turun gitu. Kan didampingin sama orang dinas kesehatan juga kan. Iya sih sekarang juga kayak bukan kayak kadang di lingkungan tempat tinggal babynya tuh masih yang kayak takut gitu sama tes-tes kayak gitu karena mungkin apa ya parnoan bukan orang Iya, zaman sekarang masih ini ya masih masih kalau untuk parno. kesehatan tuh kayak mendingan aku nggak usah tahu deh kalau nanti aku tahu harus ini gitu mereka Hmm, berpikirnya kita tuh mempersulit padahal kita tuh mempermudah sebenarnya. benar, benar. Iya sih dengan adanya kader ini harusnya segalanya tuh lebih mudah kan karena kalau misalnya kayak ada lagi tuh salah satu orang yang pengen emang niat gitu aku tuh pengen ini dia pengen sehat misalnya pengen tahu aku dia punya penyakit apa tapi kalau nggak ada kader kan mungkin nggak akan tersalurkan. Iya sih. Nah kalau kader PKB itu ada berapa orang? Yang aktifnya 20, yang total semuanya 26 orang sih. Ada 3 koordinator kan, Oh sesuai koordinatornya dengan, tiga. nah sekarang ya sistem yang di apa kerjasama dengan Pena Bulu namanya kan. Kalau dulu kan ada dari Aisyah, dari LKNU, terus sekarang sama Pena Bulu kita tuh ada 3 koordinator sesuai dengan wilayah lah tempat tinggal mereka. Oh gitu.
Nah, selain ibu siapa lagi koordinatornya kalau boleh tahu? Ada namanya Bu Bibit sama Bu Sumirah. Oh, Bu Sumira itu kader. Oh, berarti yang kemarin ada pelatihan itu tiga-tiganya kader. Nah, itu koordinator kader. Koordinator kader. Nah, terus yang kan tadi ibu bilang ada 20 aktif, yang 6-nya nggak aktif. Nah, yang 6-nya aktif, yang nggak aktif itu kenapa, Bu? Mungkin kesibukan kali ya. Oh, jadi mungkin dia punya kesibukan lain, jadi nggak aktif. Iya. Nah, pernah nggak Bu jumpa remaja yang udah terkena TB? Kalau remaja ada sih umur 17 tahun, tapi itu lebih cenderung didampingin orang tua. Dia biasa Orang, penyebabnya apa tuh kalau 16 tahun udah kena TB? tapi ini cewek sih, nggak tahu juga kalau kita tengok lingkungan dia sih rumahnya agak sedikit kurang terbuka ya. Apa ya? Oh, jadi Nah, kayak kurang mungkin bersih dia lah udah gitu. gitu. Nah, kalau kita tengok turun pas kemarin lapangan gitu, rumahnya tertutup. Itu kan dia mungkin tinggalnya di perumahan. Jadi kanan kiri tertutup, depannya itu tempat kandang ayam. Jadi ya lingkungan sih lebih pengaruh ke lingkungan sama pola hidup dia nggak berlaku hidup bersih dah gitu. Jadi kalau kayak gitu, maksudnya kan dites kan Bu. Dia sendiri tuh dalam keluarga cuma baru dia sendiri yang kena atau yang lain juga udah terinfeksi. Kan yang kena nih remaja, remaja berarti seluruh seluruh di keluarga yang ada di dekat sama mereka tuh Tes. kita tes lah dia punya itu, kita ambil sampelnya. Itu di kecamatan mana tuh? Apa? Kecamatan mana tuh yang rumahnya yang kena itu? Kecamatan TPI Barat, Oh, oh di daerah ibu ya, daerah ibu, daerah ibu. baru baru sekali Bu ketemu atau sebelum-sebelumnya udah pernah ada Ada juga remaja. remaja yang sehingga orang tuanya, yang remaja kan udah sembuh, kena ke ibunya, ibunya meninggal. Ada juga Hmm, kalau nggak ibunya. karena nggak selamat atau karena apa gitu? Memang dia mungkin ada kategori yang lain Bawaan. juga kan, penyebab yang lain juga atau diabetes atau apa kita nggak tahu sih. Cuman itulah yang remajanya sudah selesai, ibunya sakit, ibunya meninggal. Jadi TBC itu bisa menyebabkan meninggalnya nggak ya? Kalau nggak diobati atau Mungkin karena ada mereka penyakit sepele bawaan. kan, alah cuman batuk-batuk biasa aja tanpa diituin gitu. Gitu Baru sih. tahu sih ini kalau ternyata ya mungkin ya semua penyakit tuh ada pasti ada ini ya, ada risikonya. Iya. Ada yang komen tuh ibu ini cuek ya katanya. Apa? Ibu ini cuek ya katanya. Ibu siapa cuek? Ibu Irma. Masa? Enggak lah, saya nggak cuek loh, ya Allah. Jawabnya seadanya gitu loh, Bu. Gitu mungkin katanya jadi cuek. Oh, enggak lah. Enggak loh. Jadi sedang nggak Bu jadi kandung? Senang banget. Oh, seneng banget ya. Senang banget. Tuh, TB itu ada yang nanya TB itu kan menular ya. Iya kan? Gimana? TB, Ya. TB itu menular kan ya katanya. Iya, TB itu menular. TB itu menular. Nah, cara ibu-ibu kader pada saat melakukan kunjungan agar tidak ikut terinfeksi itu gimana caranya? Katanya. Rata-rata kalau ibu turun, kadar-kadar turun kan biasa didampingin sama layanan. Hmm, Ya, didampingin layanan. Mereka pakai masker, pakai hand gloves, supaya jangan apa kan. hmm. Dicek apa semua. Nanti udah oke, ambil sampelnya, bawa ke labor, udah. Nanti baru diinformasikan, ada tindak lanjutnya. Kita turun bukan turun aja, kadang pasti bawa layanan. Jadi emang udah ada eh, pelindungnya lah, nggak yang langsung gitu ya, Bu. Nggak langsung turun blok gitu, enggak dah. Kita harus memang sama layanan. Ini tadi ada yang komen ya, ibu bilang kalau di kantor cuma tembok, tembok, tembok katanya. Ini kata kata Kak Mita, sumpah yakin Bu kalau di kantor cuma tembok, tembok dan tembok katanya. Jadi apa? Komputer. Kalau di lapangan beda. Kalau di lapangan, aduh, seger. Kalau di kantor tembok, tembok, tembok. Dia intinya, nih katanya makasih buat atas informasinya. Itu yang tadi Bu, yang kalau misalnya keluar, kalau saya turun,
harus ada. Jadi kayak sama dengan prokes kali ya Bu. Ya, sama Kalau sekarang kan prokes gitu. prokes. Tapi Jadi kan kita nggak terlalu gimana gitu. Kalau kita kan memang turun memang harus pakai masker. karena takut ya Bu, takut ada yang eh, positif aja ternyata kita nggak sedia masker kan kita juga terinfeksi dari udara. Positifnya bukan positif yang TB ya, positifnya ke COVID jadinya kan. Kalau sekiranya yang bakteri itu ya bakteri lah. TB itu kan bakteri kan. Ya benar-benar. Hmm. Jadi itu bakteri. Nah, kan kalau misalnya ada orang yang terkena HIV, itu kan juga rentan untuk terkena TB. Nah, itu yang ngasih edukasi atau ininya kader TB juga atau orang HIV? Kita tengok dia itu HIV TB atau TB HIV. TB-nya dulu ketahuan apa HIV-nya. Kalau sekiranya HIV-nya duluan, itu kader HIV yang ituin. Kita nggak ikut campur. Karena mereka mungkin udah minum obat atau apa, kan kita nggak ikut campur. Tapi kalau dia TB dulu, terus diedukasi masalah HIV, dan dicek HIV, baru dia masuk kita kategori kita gitu. HIV, apa, TB HIV ya. Tapi kalau HIV TB itu udah masuk kategori orang HIV yang untuk mengedukasinya. Ini ada ikannya lagi. Kalau di lapangan bertemu dengan macam-macam jenis ya, cuci mata katanya gitu. Betul, itu betul, cocok tuh. Oh gitu. Lagian Jadi kalau turun lapangan tuh pulang pasti bawa makanan. Coba di kantor, bawa kertas, Bu. yes. betul, betul sih. Itu faktanya ya, Bu. Hmm. Nah, jadi kalau emang udah HIV dulu yang ketahuan dari dia punya penyakit yang maksudnya setelah dia kena HIV kan lebih rentan kan, Bu. Karena kan nggak daya tahan tubuh kan yang gini. Nah, kalau baru dia terkena si TB, berarti orang TB nggak ikut campur lagi. Iya, Itu jadi dia ikut tanggung campur. jawabnya HIV. Itu udah kategori HIV karena udah HIV duluan kan yang dapat. Kecuali kalau Mm-mm. sekiranya dia TB dulu yang tahu, terus kita edukasi, Bu, cek HIV-nya sekalian apa semua, tahu, baru kita edukasinya ke TB dulu, baru ke HIV, baru kita serahkan ke HIV. Oh, jadi kalau dia positif HIV, baru diserahkan ke HIV gitu. Nah, tapi kan kita duluan yang jumpain gitu, jadi bisa edukasi. Tapi kalau sekiranya udah HIV yang jumpain, kita nggak bisa edukasi masalah TB, karena dia udah rentan betul kan? Ya, ini banyak yang komentar rame nih yang nonton Ibu. Eh, Masa? iya, ada aja rezekinya katanya gitu kan kalau di lapangan. Terus ada Iya, lagi betul. yang didampingi sembuh dan lengkap. Semangat Kak Irma katanya. Oke, makasih. Banyak nih yang nonton. Wah, sama ibu-ibu kader langsung banyak yang nonton. Biasa nggak serame ini. Tuh, gitu. Jadi ya intinya kalau misalnya eh, TB dulu ya TB yang nanganin, baru ntar dikasih HIV. Gitu. Kadang soalnya kemarin dulu waktu streaming sama Kak Rosda, koordinator HIV, ternyata juga baru tahu juga kalau HIV itu orang yang udah positif HIV bisa rentan terkena TB. Iya, karena daya tahan tubuhnya menurun kan, makanya lah lebih cepat.